Perkenalkan, nama saya Arsenius Julian Rianika Putra dengan NIM 18100-166. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai potensi lahan kering yang ada di daerah NTT, khususnya itu daerah pertanian jagung di daerah NTT. Baik, pada kesempatan ini, pertama-tama saya akan membahas tentang pertanian dan tanaman pangan yang ada di daerah NTT. Baik, potensi pertanian lahan kering yang ada di NTT yaitu sebesar 1.528.308 hektar dan berdasarkan kelas kesesuaian lahan terdiri dari daerah dengan kecocokan tinggi seluas 202.810 hektar, kecocokan sedang sebesar 478.930 hektar, dan kecocokan terbatas sebesar 846.568 hektar. Kawasan potensi pertanian lahan kering ini terdiri atas yang pertama, kawasan pertanian tanaman pegan di seluruh kabupaten atau kota. Yang kedua, kawasan pertanian hortikultura di seluruh kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, kawasan perkebunan yang terdiri atas kawasan perkebunan kelapa, kopi, cengkeh, jamu mente, kemiri, dan perkebunan vanili. Menurut data BPS, mayoritas penduduk bermata pencarian tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga sebagai sumber pendapatan atau penghasilan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga. Seperti yang kita tahu, lahan kering adalah lahan tanpa perairan. Potensi lahan kering di wilayah NTT sekitar 1,5 juta hektar yang dapat dimanfaatkan untuk usaha tani jagung baru mencapai 49,09 potensi. Selain itu, potensi sosial masyarakat NTT yang terbiasa dengan menanam jagung oleh rumah tangga mencapai 63%. Jumlah rumah tangga tani jagung terbanyak dalam wilayah NTT terbanyak itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan sekitar 15%, lalu Belu 10% dan Kupang 9%, menyusul dengan Timur Tengah Utara sekitar 8,5%, Sumba Barat Daya 8%, Sumba Timur 4,8%, dan Flores Timur sekitar 4,6%. Sehingga dari aspek produksi jagung, Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menghasilkan sekitar 588,96 ribu ton dan termasuk salah satu sentra produksi di tingkat nasional. Sehingga apabila sejak awal 2017 Kementerian Pertanian berobsesi tidak ada lagi impor jagung sebagai bahan pakan ternak untuk daerah tertentu. Hanya saja untuk mewujudkan target tersebut dilakukan penambahan luas areal penanaman jagung di lahan khusus 2 juta hektar dan melakukan kerjasama penyerapan dan pembelian hasil panen jagung oleh pabrik pakan. Baik, pada video kali ini juga kita akan membahas tentang generasi muda NTT. Generasi muda NTT banyak yang memilih menjadi tenaga kerja luar negeri sebagai pilihan terakhir karena tidak ada hal yang bisa menopang mereka untuk maju ke depan dengan penuh harapan. Bahkan hasil proyeksi himpunan kerukunan tani Indonesia yang menyebutkan jumlah petani Indonesia dari waktu ke waktu semakin menurun, yakni pada 2016 turun
2,16 juta orang atau sebesar 5,2% menjadi 39,33 juta orang yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 41,49 juta orang. Jumlah ini tidak berbanding lurus dengan jumlah petani guren yang justru cenderung meningkat, yaitu dalam 10 tahun terakhir misalnya petani guren meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang yang hanya mengolah tanah garapnya di bawah 0,5 hektar. Sementara itu juga berdasar hasil proyeksi Serikat Petani Indonesia atau SPI pada 2011, petani guren mencapai 15,6 juta jiwa. Selanjutnya dalam konteks lokal NTT, menurunnya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani ini terjadi bahkan sangat terasa beriringan dengan perkembangan teknologi dan zaman yang semakin membuat penduduk lebih berpaling ke kota ketimbang ke desa. Apalagi pada masa sekarang ini, zaman dimana sudah semakin terkenalnya internet sehingga membuat masyarakat NTT, khususnya untuk kaum muda NTT, membuat segala hal dengan instan atau dengan mudah. Memang harus diakui juga berprofesi sebagai petani sepertinya tidak lagi menjadi pilihan menarik bagi masyarakat NTT, khususnya untuk generasi muda sekarang ini. Anggapan ini semakin diperkuat dengan data yang disebutkan pemerintah, di mana setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah petani di daerah NTT. Selanjutnya, dalam skala nasional, jagung untuk bahan pakan ternak merupakan komponen terbesar yang dibutuhkan oleh pabrik pakan skala besar seperti peternakan yang mandiri dan pabrik pakan skala kecil menengah, yakni pakan milik koperasi susu. Diharapkan ke depan dilakukan revitalisasi atau perbaikan di bidang pertanian karena banyaknya persoalan di masyarakat seperti tingginya kasus perdagangan orang karena generasi muda NTT tidak lagi tertarik mengembangkan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai potensi lahan kering di daerah NTT, khususnya untuk daerah pertanian. Terima kasih.